Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Matatus Salihah dengan NIM 081911333034 akan mempresentasikan tentang memprediksi efisiensi bahan bakar mobil untuk memenuhi UAS sistem cerdas. Tata gerakannya sendiri yaitu yang pertama, menekan tingkat konsumsi bahan bakar yang merupakan langkah yang tepat untuk tidak menghadapi krisis energi yang saat ini sedang melanda dunia, namun juga mampu memangkas pengeluaran secara signifikan. Yang kedua, dapat diketahui bersama bahwa bahan bakar dengan seiringnya waktu akan mengalami kepunahan. Oleh karena itu, penggunaan akan lebih baik jika disesuaikan sambil membuat atau menemukan energi terbarukan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan bakar yang efisien dapat menjadikan kita lebih hemat. Variabel utama yang digunakan dalam memprediksi saat ini kali ini yaitu ada 8. Mohon maaf ini salah tulis. Yang pertama yaitu MPG. MPG merupakan ukuran ekonomi bahan bakar kendaraan. Yang kedua yaitu mesin silinder. Itu mesin yang berada di dalam mobil. Yang ketiga yaitu displacement atau ukuran mesin. Yang keempat, horsepower atau tenaga yang akan mempengaruhi kecepatan. Yang kelima yaitu weight bobot dari mobil itu sendiri. Yang keenam yaitu acceleration atau percepatan. Yang ketujuh yaitu tahun model. Yang kedelapan yaitu origin atau asal negara. Memodifikasi target. Nah, memodifikasi target kali ini yaitu dengan memodifikasi asal negaranya. Di sini ada 3. USA dengan inisialisasi 1, Eropa dengan inisialisasi 2, dan Jepang dengan inisialisasi 3. Data latihan digunakan yaitu bersumber dari UC Machine Learning Repository. Untuk sebagian datanya sebagai berikut karena datanya sangat banyak, makanya saya memasukkan sebagian datanya saja di sini. Backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Tujuannya sendiri yaitu memodifikasi bobot untuk menentukan input arbiter ke output yang benar. Arsitektur backpropagation terdiri dari 3 layer, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Pada input layer tidak terjadi proses komputasi, namun terjadi pengiriman sinyal input ke hidden layer. Pada hidden dan output layer terjadi proses komputasi terhadap bobot dan biasnya yang dihitung besarnya output dari hidden dan output layer tersebut berdasarkan fungsi aktivasi tertentu. Berikut merupakan arsitektur backpropagation dengan 5 input. Proses algoritma training backpropagation. Yang pertama yaitu inisialisasi bobot. Yang kedua melakukan iterasi training sampai batas yang ditentukan atau nilai error tertentu. Yang ketiga yaitu menghitung nilai input layer ke hidden layer dengan persamaan Z in J sama dengan VUJ plus sigma N I sama dengan 1 XI VIJ. Yang keempat yaitu menghitung nilai aktivasi. Yang kelima, menghitung nilai hidden layer ke output layer dengan persamaan Y in K sama dengan WOK plus sigma N J sama dengan 1 Z output J WJK. Yang keenam yaitu menghitung nilai aktivasi. Yang ketujuh yaitu melakukan perambatan balik dan memperbaiki bobot dari setiap layer, baik dari layer input ke layer hidden dan sebaliknya. Program dan hasil training. Untuk programnya sendiri yang pertama yaitu kita mengimport
mengimport dari Google Colab-nya sendiri printer-printer yang ada di Google Colab seperti Matplotlib, NumPy, Pandas, dan Seaborn. Selanjutnya, memasukkan dataset atau unduh dataset. Lalu import dataset menggunakan Pandas. Karena dalam dataset ini terdapat nilai 0, beberapa nilai 0 di setiap data, makanya kita membersihkan dataset terlebih dahulu. Nah, untuk mempermudah baris-baris yang mengandung nilai kosong tersebut akan di-drop dengan menggunakan perintah dataset.dropNA. Untuk kolom origin sebenarnya berisikan data kategorikal, bukan numerik. Oleh karena itu, kita mengubah kolom tersebut dengan metode encodel one word sebagai berikut. Ini yang saya maksud dalam PPT tadi, yaitu inisialisasi bobotnya. Kemudian kita mengubah origin tersebut menggunakan angka 01 dan 3 hingga 3. Selanjutnya, bagi dataset menjadi set untuk training dan set untuk tes. Kita akan menggunakan set untuk tes pada evaluasi akhir model. Selanjutnya, melihat join distribusi dari beberapa kolom yang terdapat di data training. Kemudian memunculkan plot dari MPG, cylinders, displays, width. Nah, sebagai berikut. Melihat keseluruhan data statistik. Kemudian, memisahkan nilai target atau label dari fitur. Label ini adalah nilai yang akan diprediksi oleh model menggunakan perintah train fitur sama dengan train dataset copy. Ya, begini. Kemudian, melakukan normalisasi terhadap fitur yang memiliki skala dan range yang berbeda merupakan praktik yang baik untuk membangun model. Meskipun model dapat dibuat tanpa melakukan normalisasi fitur terlebih dahulu, hal ini membuat proses training data menjadi lebih sulit dan akan membuat model yang dihasilkan terlalu dipengaruhi oleh unit input. Untuk catatan dari saya sendiri, itu meskipun kita sengaja membangun fungsi statistik ini dengan menggunakan data training saja, fungsi ini akan digunakan untuk menormalisasi dataset. Kita memerlukan hal tersebut agar dataset memiliki bentuk yang sama dengan data yang digunakan untuk melatih model. Data di sini merupakan data yang sudah dinormalisasi. Ini akan digunakan untuk data membuat model nantinya. Kemudian membuat model dengan 2 hidden layer yang terhubung secara penuh satu sama lain. Dan 1 layer output yang akan memberikan hasil berupa nilai kontinu. Ini merupakan hasil normalisasi dari min. Kemudian saat layer dipanggil, ia akan mengembalikan data input dengan setiap fitur dinormalisasi secara independen. Ini merupakan hasil normalisasinya, dan ini data sampelnya. Kemudian membuat regresi dan membangun model kelas sekuental. Model kelas sekuental tersebut seperti yang ditampilkan pada gambar ini. Kemudian menjalankan model horsepower pada 10 nilai horsepower pertama. Output tidak akan bagus, tetapi perhatikan bahwa kita memiliki bentuk yang diharapkan. Nah, nilainya sangat acak, bahkan ada nilai minusnya juga. Setelah model dibangun, konfigurasi prosedur pelatihan menggunakan model keras model compile. Argumen yang paling penting untuk dikompilasi adalah kerugian dan pengoptimal.
karena ini menentukan apa yang akan dioptimal dan bagaimana caranya. Gunakan model FIT untuk menjalankan pelatihan selama 100 tahun ke depan. Kemudian memvisualisasikan kemajuan pelatihan model menggunakan statistik yang disimpan di objek riwayat. Kemudian dihasilkan plot sebagai berikut. Selanjutnya, mengumpulkan data hasil set test dan didapatkan plot sebagai berikut. Ini berbeda dengan hasil plot ini. Selanjutnya yaitu regresi linear dengan banyak input. Saat memanggil model, matriks bobotnya akan diperiksa apakah bobot ini kernel atau M dalam Y sama dengan MX plus B. Atau bisa kita sebut linear atau tidak. Nah, kemudian konfigurasikan model dengan tes model komplikasi dan latih dengan model FIT selama 100 tahun ke depan. Kodenya sebagai berikut. Kemudian membangun semua masukan dalam model regresi ini mencapai kesalahan pelatihan dan validasi yang jauh lebih rendah daripada model fast-forward model. Dapat kita lihat pelatihan dihasilkan itu berbeda. Kemudian kumpulkan hasil pada set test. Kode pada dasarnya sama, kecuali model yang diperluas untuk menyertakan beberapa layer non-linear atau hidden. Nama hidden di sini hanya berarti tidak terhubung langsung ke input atau output. Kemudian normalisasi layer. Model ini memiliki banyak parameter yang dapat dilatih daripada model linear. Makanya kita coba lagi model SQL keempat. Mencoba dengan model keras, kemudian kita buat plot lagi. Perhatikan bagaimana model ini memanfaatkan ketidaklinearan yang disebabkan oleh hidden layer. Nah, ini merupakan hasil plotnya. Kita kumpulkan lagi hasil pada set test. Ulangi proses sebelumnya menggunakan semua input. Performa model sedikit meningkat pada dataset validasi. Nah, kita bisa melihat di sini ada perubahan. Kemudian, karena semua model telah dilatih, kita dapat meninjau performa set pengujinya. Hasil ini cocok dengan kesalahan validasi yang diamati selama pelatihan. Nah, ini adalah plot. Kemudian tampak model memprediksi cukup baik. Sekarang kita periksa distribusi kesalahannya. Nah, ini merupakan kesalahan yang dihasilkan jika memuat model ini memberikan keluaran yang identik. Dari hasil ini kita bisa ketahui data error-nya itu tidak jauh berbeda dengan data yang kita masukkan. Jadi prediksi yang dilakukan ini termasuk benar dan bisa untuk kita gunakan nantinya karena error-nya itu tidak terlalu jauh. Demikian presentasi yang bisa saya lakukan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.